Nah, kalau misalnya dibutuhkan lagi, misalnya pasiennya nih mau pasang behel atau pasang gigi palsu, kebetulan kita di Orka itu ada alat yang namanya 3D scanner. Jadi pasien sudah bisa lihat kondisi giginya itu secara 3 dimensi di layar. Jadi kita scan, terus kita tampilkan di layar. Jadi kita tunjukkan dari ujung ke ujung itu giginya secara 3 dimensi. Ini giginya di sini bermasalah, di sini. Kenapa klinik? Iya, kenapa sampai klinik mengurusi itu semua? Klinik sampai jadi bakti sosial, movement. Jadi kayak lembaga sosial ya. Iya, jadi kayak semakin parah kasusnya, semakin banyak juga biaya yang dibutuhkan, semakin susah juga tindakannya. Makanya kenapa stigmanya perawatan gigi itu mahal. Tapi coba misalnya teman-teman tiap 6 bulan sekali ke dokter gigi, scaling aja lah. Atau kamu-kamu di sana yang baru jadi anak kedok, jangan sombong. Iya, ada dok. Ada dok. Saya chat tete balas dok. Jadi saya anak kesmas. Halo warga sekitar, dan ini dia setelah sekian lama tidak ada kita take, dan kembali lagi bersama saya Chan dan saya Sulis. Kita kembali lagi di acara apa? Halal bihalal dokter gigi se-Indonesia. Bukan. Tidak. Bukan. Koas Untat. Bukan. Kita kembali pura-pura tahu. Harus efek tepuk tangannya. Ada efek tepuk tangan. Tidak tepuk tangan manual. Dan sudah ada suara-suara tipis ini. Suara-suara tipis. Kita kedatangan tamu yang sangat spesial hari ini, Sulis. Yang kurang lebih insightfulnya berguna sekali karena apalagi kita menyambut bulan puasa. Luar biasa sekali. Jadi bukan PPT namanya kalau tidak spesial. Bukan PPT namanya kalau tidak up to date. Tidak up to date. Iya, dan please welcome Dr. Adrian Rustam. SKG. Iya, luar biasa. Tepuk tangan. Salam kenal. Berarti dipanggilnya siapa ini? Rian, Dokter Rian? Boleh Dokter Rian, boleh Dokter Rian, terserah. Terserah ya. Iya. Biasanya, soalnya Kak, penontonnya PPT ini kadang agak gombal. Biasanya agak gombal. Berarti harus ada pantun dong biasanya. Biasanya. Kalau tidak pantun plesetan kayak mau dipanggil siapa, Dokter Rian, Karian atau sayang. Nah, biasanya sudah ketahuan ini cewek-cewek di kolom komen sudah ketahuan. Iya, untung kakak tidak ketemu Sabrina hari ini. Ada kita namanya. Iya. Milestone namanya Sabrina. Kenapa milestone? Jadi ya kita biar lebih akrab. Kita kenalan dulu mungkin. Selain sudah tahu nama dan nama panggilannya, kalau saya pribadi Karian kalau saya. Karena dekat sekali. Kalau kau? Kalau saya Padok ya. Pak Dokter. Karian Pak Dokter, pokoknya let it flow saja karena sudah akrab. Kita mau cerita-cerita dulu soal mungkin perjalanan hidup dulu Kak. Mungkin tipis saja. Feni Roska perjalanan hidup. Gita Wirjawan kan, podcastnya Gita Wirjawan biasanya tell me how do you grow up. Iya. Boleh Kak, bisa diperkenalkan ke penonton pura-pura tahu. Iya, siapa sebenarnya Dokter Rian? Iya, betul, Dokter Rian. Siap. Ya, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya buat para penonton ya. Penonton, kita sebutnya warga sekitar. Warga sekitar PPT channel ya. Iya. Saya Adrian Rustam, saya seorang dokter gigi lulusan tahun 2018. Jadi kebetulan sudah 19-20. Berapa tahun tuh? Sampai 19-20 berarti 7 tahun? 7 tahun. Saya sudah 7 tahun aktif sebagai seorang klinisi. Itu dokter gigi yang praktek. Klinisi? Iya, istilahnya klinisi. Oke. Selain itu juga side hustle saya, sampingan saya itu sebagai content creator. Saya juga aktif sharing konten edukasi di TikTok, di Instagram. Dan saat ini alhamdulillah sedang sibuk mengurus klinik gigi. Sendiri, ya namanya Orka Dental Studio. Studio. Saat ini sudah running di 2 lokasi, di Palu sama di Makassar. Oke. Ya, Orka Dental Studio. Ya paling itu sih, selain aktif
praktek sehari-hari. Kalau misalnya di waktu senggang ya saya bikin konten. Nah, Atau nge-react video. Iya. Video creator lain lah di TikTok sih kebanyakan. Tentang kesehatan. Tentang kesehatan gigi. Kesehatan gigi. Iya, kesehatan gigi. Nah, Kesehatan gigi. saya sebenarnya mau bertanya, Dok. Apakah kesehatan gigi dan kesehatan mulut itu sama? Sama. Sama. Satu kesatuan sih. Oke. Ya, jadi gigi kan bagian dari mulut. Betul. Nah, tapi di mulut itu bukan cuman Gigi. saja. Ada gusi, lidah. Ada tulang. Ada pipi, tulang, iya, betul. Ada bibir, tenggorokan, jadi semua. Iya. Oh. Semua diurusin sama si Iya, klinis. semua diurusin. Semua sama diurusin. Si dokter Klinis, gigi. dokter klinis ini Iya, ngurusin. kecuali mungkin bagian tenggorokan sih tidak terlalu. Iya. Iya, karena ada spesialisasi tersendirinya lagi, spesialis THT. Oh iya, betul untuk THT. Ya, kita paling di depannya tenggorokan situ. Iya. Yang punya area Iya. kerja, ranah kerja. di Karena situ. kerjanya di situ ya. Oh, berarti kita akan banyak membahas soal kesehatan gigi Betul. Kesehatan di gigi. hari ini. 2018 lulusnya berarti tadi Pak. Betul. Padok. Nah, Padok. Oh, biar lebih profesional Sap ikut panggil Pak Dok. Iya. Ya. Sate karian. Padok. Padok. Iya. 2000 Agak bingung. setelah lulus itu langsung ambil klinis atau magang kah dulu atau apa? Ya, jadi kalau di kedokteran itu sebenarnya sekolahnya agak panjang ya. Iya, 2 betul. tahap. Jadi tahap pertama itu dia harus kuliah S1 dulu. Oke. Namanya preklinik, fase preklinik. Oke. Itu durasinya sekitar 3,5 tahun sampai 4 tahun. Oke. Nah, setelah dapat gelar S1-nya, sarjananya, kita harus sekolah lagi. Ambil sekolah profesi istilahnya. 2 tahun. Jadi oke. kalau di total ya paling cepat dokter itu atau dokter gigi itu bisa selesai 6 tahun sekolah sampai jadi dokter. Nah, untungnya dulu di zaman saya 2000 kan saya lulus 2018 ya. Sistemnya itu setelah lulus kedokteran jadi dokter gigi itu sudah bisa langsung kerja. Mau kerja buka praktek sendiri atau buka klinik kah, atau kerja di klinik orang atau kerja di pabrik dimanapun sudah bisa. Tapi kalau sekarang itu sistemnya beda. Dia setelah jadi dokter gigi itu nggak bisa langsung terjun ke lapangan atau praktek mandiri, harus internship dulu istilahnya. 2 Magang tahun. dulu lah. Oke. 2 tahun. Iya, 6 bulan sampai 1 tahun. 6 bulan sampai 1 tahun. Entah di puskesmas atau di rumah sakit pemerintah. Mereka harus Oke. mengabdi dulu lah. Mengabdi. Harus mengabdi Iya, dulu, ada mengabdi dulu, pengabdian. baru bisa kerja. Oh, berarti kalau dulu kalian langsung. Iya, kalau saya langsung. Oke. Setelah selesai, siap. langsung kerja. Itu ya. Langsung Iya. kerja atau langsung jadi klinis ini? Maksudnya sebelum jadi Iya, klinis kerjanya. ini kerja di? Iya, kerjanya itu sebagai klinisi. Sebagai klinisi Sebagai langsung. klinisi langsung. Oh, Nah, tapi di Orka atau ada sebelumnya? sebelumnya kerja di Tempat ini, orang, di tempat industri. orang. Iya. Oh, di Di industri. Oke. Oke, Berarti industri. Orka berarti sudah berdiri selama berapa tahun ini, Kak? Kalau Orka itu pertama kali dia berdiri di tahun 2020 Oke. November. Zaman Covid. Zaman Covid betul. Zaman Sudah Covid. mau jalan 5 Berani tahun. kayak, berani Nah, Padok. sebenarnya antara takut berani itu waktu itu mau buka atau tidak. Cuman karena waktu itu kebetulan sudah selesai kontrak di tempat kerjaku yang Iya. sebelumnya. Berarti sudah lulus 2 tahun kan? Iya, lulus 2 tahun. 2 tahun. Sempat kerja dulu kan Iya. di pabrik. Baru setelah itu pulang Covid. Covid. Nah, tidak tahu mau kerja apa, tapi banyak keluarga yang request untuk buka praktek. Request keluarga. Iya, request keluarga, kerabat gitu, praktek di mana. Padahal rencananya itu saya masih mau ini dulu, vakum dulu lah, karena kan kebetulan Covid. Iya. Iya. Rawan juga kan tenaga kesehatan. Iya, betul. Tertular virus Covid. Dan apalagi di mulut. Apalagi di mulut. Apalagi di mulut, betul. Iya, apalagi di mulut paling cepat sekali penularannya lewat mulut waktu itu. Iya. Tapi karena ya bismillah. Dijalani saja. Dijalani saja dimulai. Iya. Dan alhamdulillah 2 kali juga kena Covid. Selama praktek itu. Selama 2020 kena 1 kali, 2021 awal, sorry. 2021 kena 1 kali, 2022 kena lagi Wow. 2 kali. Tapi 2 kali. alhamdulillah masih dikasih kesempatan sama Tuhan bernapas sampai hari ini. itu buka pertamanya kan, kalau misalnya kita buka di hari-hari normal tanpa pandemi itu kan Ya. promosi atau saya bayangkan dokter Ian baru buka praktik tapi takut terima pasien. Nah, memang dilemanya di situ waktu itu. Iya. Dilema sekali waktu itu. Mau terima pasien, aduh kita tidak tahu ini pasien Iya, sudah kan? bawa Bagaimana, COVID atau iya. tidak. Bawa COVID atau tidak. Makanya waktu itu memang sebelum kita buka, kita buat memang planning tuh. Iya. Pokoknya bagaimana supaya APD itu mantap, alat pelindung diri itu. Oh iya betul. Iya. Pokoknya
pencegahan supaya tidak tertular itu kita bikin rencana baik-baik memang. Kita ikuti protokol kesehatan lah, prokes kan istilahnya waktu itu. Prokes. Iya, jadi semua pasien kita pakaikan APD, dokter-dokternya juga, semua tim medisnya. Dan sebelum kita periksa itu pasiennya juga kita tes swab. Oh iya. Jadi yang bisa masuk ke dalam ruang tindakan itu yang memang sudah negatif hasil tes swabnya. Betul. Nah, bahkan sebelum mereka datang ke klinik pun itu kita sudah screening awal terlebih dahulu pasiennya, apakah ada gejala misalnya kayak batuk atau demam. Screening awalnya melalui chat ya. Iya, Oke. lewat online. Jadi kalau misalnya lolos screening awal itu, ya baru dia bisa lolos datang berkunjung. Wow. Lumayan ketat ya, tapi memang harus begitu menurutku. Harus begitu. Iya, harus begitu. Waktu itu memang semua tempat praktek gigi, praktek kesehatan semua ketat. Prokesnya seketat itu. Betul. Nah, bahkan sudah seketat itu pun masih kena. Kan, saya masih kena. Masih kena. Iya, betul. Jadi mulainya waktu itu dari saya kalau nggak salah yang kena pertama kali, habis itu kena satu-satu adminnya semua kan tutup dong, kan? Dok. Tutup, harus tutup waktu itu 2 minggu bahkan 1 bulan bahkan tutup. Wow. Tutup. Iya, jadi semua tim di karantina. Iya. Tapi memang itu uniknya soal masalah kesehatan menurutku. Masalah kesehatan ini satu dan lain halnya itu saling berhubungan semua ya, Dok. Betul. Ya? Betul. Apalagi soal kesehatan mulut kan. Makanya mungkin kesehatan mulut ini dan gigi apalagi itu penting sekali. Sayangnya menurutku, Dok, di masyarakatnya kita, entah saya menerka-nerka entah skalanya Indonesia atau skalanya Palu, awareness-nya itu kurang soal kesehatan gigi. Betul sih. Orang sakit itu nanti badannya sakit. Betul. Iya, tapi sekarang sudah mulai tren, Chan. Ya, Mungkin karena konten TikToknya dokter sudah mulai tren, Dok. Alhamdulillah. Sudah mulai tren, ya. Alhamdulillah berarti. Iya. Sudah mulai tren sekarang di kalangan Gen Z. Iya, Gen tapi Z. di kalangan Scaling. Gen Z. Scaling. Betul. Sudah mulai tren itu. Iya. Sudah scaling debt. Ada scaling debt. Ada scaling debt. Scaling debt. Scaling debt itu dia tinggi scaling dot. Tapi sama pasangannya sama ceweknya, cowoknya. Scaling debt. Iya. Oh, dibayarkan sama cowoknya biasa. Sayang kamu mau scaling. Kan Gen Z sekarang gitu dia, Pak Dokter. Debt-nya yang anti mainstream lah. Scaling debt, lampu-lampu debt di hutan. Mulai ketinggalan itu sekarang. Bowling debt. Ada bowling. Sekarang ada bowling. Gym debt jangan lupa. Gym debt. Oh, debt. Oh iya, kebetulan kita. Oh iya, paham. Makanya kayak wah. Nah, tapi apakah menurutnya dokter awareness itu memang sudah mulai tumbuh atau cuman pantau-pantauannya? Iya, cuma menurut kita saya lihat di namanya juga pura-pura tahu ya. Iya, namanya kan pura-pura tahu juga. Oke, kalau soal awareness sih sejujurnya kalau dibandingkan mungkin di 10 tahun yang lalu ke sekarang itu syukurnya masyarakat itu sudah lebih melek lah. Ya. Adalah peningkatan. Iya, adalah peningkatan karena kan informasi sekarang so gampang diakses. Ya, mau di Instagram, di TikTok sudah banyak juga dokter gigi yang share konten edukasi ataupun memberantas semua info-info yang masih berbau mitos tentang gigi di TikTok. Betul. Iya. Jadi ya lebih melek lah dibanding yang sebelum-sebelumnya. Terutama ini sih yaitu tadi Gen Z yang sudah melek gadget. Iya, kan? betul. Ya, mereka sudah lebih aware lah. Nah, cuman kalau berdasarkan datanya, berdasarkan data ini, itu dari survei kesehatan sendiri SKI, itu sebenarnya datanya kesadarannya orang terhadap kesehatan gigi dan mulut itu masih sangat rendah. Oh, jika dibandingkan dengan negara-negara lain mungkin jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Oh, tahun-tahun sebelumnya. Iya, tahun-tahun sebelumnya dan negara lain. Begitu. Sulawesi Tengah saja Kota Palu itu berada di urutan ketiga untuk masalah gigi dan mulut dari seluruh Indonesia. Ranking 3 dia tertinggi masalah gigi dan mulut. Oh, lebih tinggi lebih masalah berarti maksudnya. Lebih masalah. Dokter betul berarti. Dokter betul berarti dokter ini ya. Lengkap data. Kita tadi lihat dari tren TikTok tuh orang pacaran scaling. Kalau dokternya beda. Betul. Supaya dari pura-pura tahu jadi betulan tahu toh. Alhamdulillah. Makanya penting kita undang-undang narasumber seperti dokter Rian ini. Itu sudah dia. Iya. Berarti mitos itu, Dok, yang kalau gigi kita cabut dilempar di atas seng nanti tumbuh gigi baru. Mitos sekali itu. Itu mitos itu.
Taruh di Iya, bawah iya. bantal nanti datang ibu peri ambil gigi. Wah, Ya itu di luar tapi ya di luar. Iya, di luar, mitos di di luar. luar. Kalau di sini betul lagi itu. Dokter pernah dengar itu mitos yang Mitos yang- gigi dilempar di atas genteng? Atau ditaruh di bawah bantal. Taruh di Iya. bawah bantal pernah. Taruh di bawah bantal. Taruh di bawah bantal. Lempar di atas genteng. Kalau saya entah bagaimana ini bisa tercipta. Kalau di keluarga aku mitosnya adalah kalau gigi atas yang ini yang cabut itu taruh di bawah bantal supaya Kalau tumbuhnya ke gigi bawah? Kalau gigi bawah lempar ke genteng supaya tumbuh ke atas. Maksudnya mau dilempar dimanapun kalau gigi bawah tumbuhnya ke atas pasti. Iya, itu salah satu mitos. Makanya kan salah satu mitos. Iya. Tapi kalau di media sosial ini, Dok. Soal kan Gen Z sekarang ya media sosial itu kayak sumber informasi utamanya mereka lah. Dan kebetulan Dokter Rian juga konten kreator Nah, kan? Merangkap. nah, itu yang saya mau bahas. Banyak sekali dokter, bukan cuma di masalah kesehatan ini, mungkin di masalah bidang-bidang apapun, sering sekali yang memberikan informasi dan edukasi itu justru bukan orang-orang yang kredibel. Betul. Banyak itu yang berikan dalam tanda kutip edukasi soal gigi dan mulut itu malah adminnya produk odol misalnya. Atau konten kreator yang dia mau endorse produk odol misalnya. Iya, Nah, bisa, iya betul. banyak yang begitu itu. Kemarin Dia kayak baru di keranjang kejadian kan? kuning. Kemarin baru kejadian. Tapi di ranah lain, bukan kesehatan mulut. Di ranah apa? Skincare. Oh betul. Kemarin. Skincare. lagi ribut-ribut sekarang. Yang lagi ribut-ribut Iya, sekarang, yang yang lagi ribut ribut. Itu bahas itu aja, Dok. Oh, jangan, jangan. Kita kesehatan gigi. Kita gibah itu juga. Jangan. Nah itu menurutnya dokter bagaimana? Apakah sebagai edukator yang ya bisa dibilang kredibel, sulitkah untuk mencapai anak-anak ini karena banyaknya informasi yang tidak kredibel di luar sana? Kalau sulitnya sih sebenarnya tidak terlalu ya. Nah, cuman yang jadi tantangan itu bagaimana mengcounter jumlahnya mereka mungkin yang banyak gitu kan. Iya. Kan biasanya brand atau Betul. ya brand-brand itu kan endorse tidak cuma 1-2 influencer, mungkin sampai puluhan. Dan ya kalau misalnya dihitung juga berapa brand yang mengendorse, ya jumlah mereka pasti lebih banyak dibandingkan Dokter-dokter orang-orang yang kredibel ini yang jadi konten harus kreator. Iya, yang Betul. harus mengcounter informasi keliru tersebut. Betul. Kan? Jadi ya agak keteteran lah. Iya, bisa iya, dibilang, iya. untuk mengcounter mitos-mitos yang mereka sharing itu. Iya. Biasanya siasat yang dipakai dokter bagaimana itu? Untuk kayak bagaimana kontennya bisa lebih menarik mungkin atau apa? Biasanya siasatnya itu bagaimana? Nah kan zaman sekarang itu terutama Gen Z itu mereka susah atau tidak begitu suka dengan konten yang sangat informatif atau kaku, iya, apalagi yang edukatif lama. kan. Iya, Iya jadi lagi. ya itu juga jadi satu tantangannya konten creator yang Coba beda. profesional sekarang kayak misalnya dokter gigi. Betul. Jadi mereka harus berpikir kreatif lagi bagaimana supaya orang punya konten ini nempel di Betul. kepalanya ini Gen Z. Betul. Sementara ini konten creator yang tanda kutip kurang kredibel ini, mereka jago sekali bikin konten yang sifatnya entertaining lah. Entertain. Iya, jadi ditangkap lah sama marketnya ini Gen Z. Iya. Sementara kita kalau kasih edukasi kan pasti harus pakai data. Iya, harus betul. Ini dan itu sound boring begitu bagi kebanyakan dari mereka gitu. Iya. Nah, sementara kita memang basicnya bukan yang Soal- hahaha bukan Iya, bukan iya. konten kreator. Iya. Ya, memang Bukan- edukator. dalam artian bukan tipikal konten kreator yang orientasinya cuman views Entertain. dan tawa. Iya. Betul. Nah, belum lagi kalau mereka misalnya boost ads. Iya, betul. betul ya. Jadi viewersnya jangkauannya lebih luas. Kita Lebih kasihan luas. yang memang pure untuk mengedukasi atau mau mengkantor agak sulit. tenggelam lah sulit. informasinya. Iya. Ya, memang PR-nya kita SDM memang. PR-nya PR-nya kita edukasi SDM, memang. edukasi. Iya. Tapi ya semoga dokter tetap konsisten dengan konten creatingnya. Insya Allah. Iya, menurut Iya. keren. Nah, bahas soal edukasi lagi nih, Dok. Ya betul. Bahas soal edukasi. Saya mau bertanya langsung saja, sebenarnya standar untuk gigi bisa dibilang sehat itu apa sebenarnya? Soalnya banyak orang cuma bilang kayak putih sehat. Nah, Iya. mungkin. Putih sehat. Ya, atau apa ada standar lain? Sama ini, ada yang tidak ke dokter gigi dia. Dok, Kemana dia? ke Kemana dia? tempat-tempat ekspres begitu itu. Wah, itu Oh. bahaya juga itu. Itu bagaimana Oh ya, itu? sebentar kita bahas medis, itu. ya. Kita Oke, standar oke. dulu. Standar dulu. Standar yang kesehatan dulu. gigi. Standar kesehatan Standar gigi. gigi sehat itu sebenarnya simple. Hmm. Yang pertama itu tidak ada giginya yang lubang pasti. Oke. Nah, terus yang kedua tidak ada karang gigi. Karang gigi ya. Tidak ada Oke. karang gigi. Terus yang ketiga tidak ada giginya yang ompong. Lubang dan ompong
sepenuhnya hilang. Oh iya. Nah, ompong atau 1-2, karena itu kalau misalnya sudah ada giginya kita hilang 1 atau 2 di sisi manapun itu proses pengunyahan pasti terganggu, tidak seimbang. Mempengaruhi struktur ada juga kayaknya, Dok. Mempengaruhi struktur rahang, iya struktur wajah, Iya. sama mempengaruhi juga kan kalau misalnya giginya tidak lengkap, pasti proses pengunyahan makanannya itu juga tidak sempurna kan. Iya. Jadi pasti larinya ke lambung nanti. Oh, begitu. Iya, jadi kesehatan gigi ini tidak hanya menyangkut dirinya sendiri, tidak hanya menyangkut gigi, tapi dia berpengaruh juga ke organ-organ tubuh yang lain. Pintu masuk ya. Iya, karena ini kan pintu masuk semua apa yang masuk ke dalam tubuhnya kita. Iya. Makanan, minuman. Nah, kalau misalnya giginya yang bermasalah, pasti juga ke dalam-dalamnya bermasalah. Ada gigi lubang pun itu bisa lari ke penyakit jantung. Orang bisa meninggal kalau misalnya gusinya bengkak dan tidak tertangani. Bisa berhenti napasnya kalau misalnya bengkaknya sudah tertutup sampai ke leher. Ya, karena saya waktu kerja di pabrik itu sempat menangani 2 pasien. Yang akhirnya innalillah karena masalah giginya yang dia sepelekan. Oh, itu. Seserius itu ternyata masalah gigi ini. Iya. Nah, apakah putih itu jadi patokan gigi sehat? Tidak. Patokan utama. Iya. Tapi kan orang-orang sekarang itu pengen glowing lah. Putih. Ya, Pengen glowing. Dia punya produk muka, gigi yang cakep apa semua itu giginya kan juga dia pengen putih. Iya. Cuma mukanya putih, Dok, dan giginya putih. Betul, dan giginya pun juga dorong kasih putih. Akhirnya pergilah ke itu tadi Express. Nah, kalau misalnya mau tahu yang hasilnya kerjanya Express itu, kalau misalnya kita lihat giginya orang yang terlalu putih sekali, yang tidak natural dan putih tembok, putih betul. Dan bentuknya kotak-kotak. Nah, itu bisa dipastikan 100% bukan pekerjaan dokter. Bahayanya apa itu, Dok? Bahayanya? Ya bahayanya karena yang pertama bukan bahaya juga sih, ancaman lah untuk orang Ancaman. karena pasti mulutnya bau. Karena hanya perubahan warna saja. Iya, warnanya saja. Bingung sih. Apa ya? Itu kan gigi bingung. Iya, itu kan gigi aslinya kita yang dibungkus. Oh, itu dibungkus. Iya, dibungkus pakai ada bahan tambalan khusus memang untuk veneer. Jadi ditempel satu-satu dibungkus ke gigi aslinya. Iya. Kalau misalnya prosesnya tidak sesuai dengan prosedur tindakan yang idealnya, ya tidak memperhatikan banyak faktor lah, ya itu bisa menyebabkan makanan bisa terselip-selip, tidak bisa dibersihkan, bau, gigi aslinya yang di belakangnya itu rusak, jadi ya hancur. Gara-gara cuma mau kelihatan ini pas di coffee shop, akhirnya sudah cari yang cepat-cepat. Dan sorry, kayaknya itu biaya perawatannya lebih murah ya. Iya. Kalau yang Express itu pasti lebih murah. Inilah dia kita ke dilemanya. Bagaimana menurutnya dokter itu? Soalnya banyak sekarang, bahkan ada jokes di tongkrongan yang bilang kalau kamu lihat orang kaya gampang, giginya sehat, orang kaya. Jadi masih ada stigma kalau perawatan gigi itu masih mahal bagi kebanyakan orang. Ya, itu bagaimana? Betul. Oke. Sebenarnya itu ini sih stigmanya itu terbentuk karena kebiasaannya orang-orang dalam tanda kutip rakyat Konoha lah ya. Iya, betul. Iya. Ya, jadi kenapa bisa ada anggapan perawatan gigi itu mahal? Itu karena masyarakat Indonesia belum sadar dengan kesehatan gigi yang sepenuhnya. Gitu. Belum sadar dalam artian apa? Semisal orang Indonesia itu rajin ke dokter gigi 2 kali setahun lah untuk check up, untuk bersihkan karang gigi atau tambal minimal gigi itu. Lubang-lubang kecil dari awal. Oh, 2 kali setahun itu sudah terhitung oke itu? Oke. Iya. At least 1 kali lah kalau memang ini ya, maksudnya budgetnya dan keterbatasan waktu, keterbatasan budget, at least 1 kali 1 tahun berkunjung ke dokter gigi. Nah, semisal rutin lah check up sekali setahun, itu semua permasalahan gigi yang harusnya tidak jadi parah bisa teratasi lebih awal. Tapi kan kita nanti sakit nih giginya. Nanti parah. Iya, nanti parah baru mau ke dokter gigi. Jatuhnya biayanya juga akan lebih mahal. Karena sudah ditangani ketika sudah parah. Semakin parah kasusnya, semakin banyak juga biaya yang dibutuhkan, semakin susah juga tindakannya. Makanya kenapa stigmanya perawatan gigi itu mahal. Tapi coba misalnya teman-teman tiap 6 bulan sekali ke dokter gigi, scaling aja lah. Scaling saja.
Iya. Investasi hampir berarti semua juga, masalah investasi gigi kesehatan. itu akan teratasi. Betul. Dan tidak perlu ada biaya-biaya tambahan kayak misalnya harus cabut gigi lah, pasang Iya. gigi palsu lah, Nah. perawatan saluran akar gigi Nah. yang budgetnya jutaan. Jadi itu sih. Berarti karena harus kebiasaan. check up, rajin-rajin check up. Kalau iya. iya, supaya tidak mahal satu Iya, kali karena operasi memang gigi. memang betul itu kayak masyarakatnya kita yang saya lihat adalah ketika nanti sudah ada masalah gigi baru ke dokter baru ke gigi. dokter gigi. Jadinya biasanya Mahal. biayanya mahal. Iya, dan stigmanya orang itu Nanti sakit. Iya, ketika sakit itu baru ada masalah. Padahal gigi ketika berlubang itu dia tidak langsung bikin sakit. Lama. Iya, nanti sudah parah baru dia sakit. Mm-mm. Nah, ketika parah baru datang ke dokter. Iya, betul. Harusnya dicegah, jangan sampai Iya. berlubang. Dan kalau sudah ada tanda-tanda berlubang dari awal ya sudah Iya. langsung dibawa saja, Iya, jangan tunggu langsung sakit. ditambal, jangan tunggu sakit, betul. Iya, betul iya, sekali. iya, iya. Menurutku masalahnya di skala prioritas tidak sih? Karena kayak banyak juga yang kayak kesehatan giginya bermasalah tapi iPhone HP-mu, Bro. Maksudku, skala Betul juga prioritasnya. sih. Iya, kan Dok kan. Betul, Skala betul. prioritasnya. Tapi kayaknya itu jadi investasi badanmu sendiri juga. Betul. Kesehatan. Iya, iya, iya. Kesehatan iya, mulutmu iya, kan iya. penting. Pintu Betul, masuk toh. Pintu masuk. Maksudnya kayak banyak karang gigimu, kenapa tidak ke dokter? Padahal tiap hari minum kopi. Ya gara-gara itu banyak Gara-gara itu. Tiap hari coffee shop. Iya, tiap hari coffee shop. Tidak hanya karang gigi, gigi juga Iya. jadi tambah kuning. Betul. Iya, betul. Kalau kopi terus diminum kan? Kalau kopi terus, apalagi tanpa adanya check up. Ah, Makanya penting sekali ya, Dok ya. penting. Hmm. Sekarang kan menjamur itu kan Mm-mm. genzi-genzi ke Coffee shop. Betul. Giginya kuning. Mm-mm. Ya, untung-untung lah kalau misalnya mereka cuman minum mungkin latte bukan americano ya. Iya. Karena yang paling tinggi kafein, nikotin yang nempel di gigi itu kan americano. Americano. Ya, black coffee. Ya, tapi tetap saja kalau misalnya sangat-sangat sering Manis, apalagi manis sekali. manisnya, belum manisnya lagi. Kopi itu sudah bisa merusak gigi loh karena dia kan asam. Asam. Kopi itu. Belum ditambah gula lagi. Gula itu ketemu sama bakteri di mulut jadi asam juga. Jadi asam, tambah nikotinnya, tambah kafeinnya. Iya. Belum sudah macam-macam cantiknya biasa dok, ada gambar-gambar Elsanya. Waduh. Bisa kau beli itu periksa gigi. Periksa gigi tidak bisa. Sama ini saya pernah dengar katanya kayak misalnya ada perempuan kan nih kayak kenapa saya pakai jilbab ini kayak miring hidungku. Ternyata biasa ada giginya yang tumbuh biasa mempengaruhi struktur begitu. Oh iya, Iya, mempengaruhi rahang ya? Iya, pengaruhi. Oh. Pengaruhi. Itu kan kalau di umur 20-an itu sebenarnya masih ada 4 gigi lagi yang mau tumbuh. Namanya gigi bungsu. Gigi bungsu. Nah, ketika dia tumbuh dan dia tidak punya ruangan lagi kan tumbuhnya di paling ujung atas bawah, Iya, kiri kanan. iya. Kalau misalnya dia tidak punya ruangan yang cukup di belakang, dia akan dorong gigi yang di depannya. Akhirnya struktur gigi yang di depan itu kayak berdesak-desakan, baku susun-susun lah. Jadinya Berubah susunan. sudah tidak berubah Iya. angle fotonya sudah nanti tuh. Bisa berubah tinggal fotonya. Oh iya, berubah angle fotonya. Iya, ya. biasa kenapa jilbabku miring? Tidak, ke dokter gigi. Coba sarankan ke dokter. Siapa tahu ada gigi susu tumbuh kan? Iya. Banyak sebenarnya hal-hal soal kesehatan gigi yang masyarakat awam itu tidak tahu. Iya. Standar itu. Nah, kalau standar pelayanan sebuah, kan tadi kita bahas sudah kalau yang ekspres itu agak bahaya. Nah, berarti yang idealnya kalau di klinik yang ideal standar pelayanannya seperti apa, Dok? Ya standar pelayanannya ya pertama pasti sterilitas peralatannya. Iya, betul. Sama yang kedua kualitas bahan yang dipakai. Karena kan kalau di gigi itu kita mengandalkan alat dan bahan. Terutama bahan-bahannya, bahan tambalnya pakai lem apa. Terus bahan untuk cabut giginya, semua pokoknya bahan-bahan cetak giginya semua harus punya kualitas yang baik gitu. Kalau misalnya nggak ke selain klinik gigi ya, Iya. itu kan kita nggak tahu bahan yang dipakai bahan apa. Gitu. Betul. Nah, selain sterilisasi dan kualitas alat bahannya, yaitu prosedurnya kalau di pelayanan medis itu pasti harus ditelusuri dulu penyakitnya apa, sumber penyakitnya dari mana. Tidak asal tambal dok. Iya, tidak langsung. lubang tambal. Betul. Tidak asal datang gigi saya lubang, duduk tambal langsung ditambal. Kayak bandala. Sakit gigi, lihat gigi lubang sedikit, cabut. Bukan begitu. Berarti Tidak, jadi kita sebagai dokter ya harus ditelusuri dulu ini penyebabnya apa. Iya, riwayat penyakitnya. Ada riwayat alergi sampai tekanan-tekanan darah pun semua diukur-ukur semua.
Di Orka begitu dok? Iya, di Orka begitu. Tensi. Di tensi Kalau misalnya datang ke mau Orka cek cuma tensi. Ke puskesmas. Datang ke Vaskes. tensi pulang Kenapa? Ke Vaskes, ke puskesmas. Kalau cuma datang ke tensi. Oh iya karena berhubungan semua, betul. Makanya harus dicek semuanya harus dulu. dicek semuanya. Nah, Kalau ronsen juga. betul. Di gigi pun ada ronsen. Ronsen gigi dok. Iya, ronsen gigi. Oh iya, biasa di film-film ada itu yang gambar tengkorak terus kayak ada di iya. sini-sininya kelihatan. Betul. Iya. Nah, saya mau bertanya lagi dok. Kan sudah jadi klinis ini kan dokter Rian. Sudah buka klinik juga jatuhnya. Orka jadi berarti klinik iya, ya. Klinik gigi, Iya. klinik gigi dan mulut. Itu habis biasa proses konsultasi atau diobat lah giginya gitu toh. Iya. Itu ada dikasih tips perawatannya tidak? Perawatannya kayak gimana bisa dok? Oh ya, jadi kalau kita di Orka itu sebenarnya SOP-nya selama pemeriksaan kita, khususnya pasien baru ya, kita foto semua dulu giginya, keseluruhan. Dari depan ke belakang pokoknya harus kita analisis semua satu persatu apa masalah giginya. Oke. Ya, karena itu harus kita edukasi memang ke pasiennya di awal bahwa ada masalah ini, supaya pasien itu jadi aware, oh ternyata saya bukan cuman gigiku saja ini yang lubang, ternyata ada masalah lain. Biasanya paling sering seperti itu. Makanya kita harus foto semua. Nah, terus setelah itu kalau misalnya diperlukan ya kita foto ronsen lagi giginya. Misalnya giginya lubang. Ya kita perlu ronsen karena gunanya ronsen itu untuk tahu kalau misalnya giginya lubang sudah sedalam apa. Karena gigi itu kan ada lapisannya, tidak hanya kayak bentuk batu begitu sama kayak tumbler ini. Dia di dalamnya ada ruangan lagi. Di dalam ruangan itu banyak saraf, pembuluh darah. Oh iya betul. Nah, kalau lubangnya sudah sampai di situ itu perawatannya tidak bisa langsung tambah, ada perawatan lain lagi namanya perawatan saluran akar. Nah, Dikasih bersih dulu. Iya, dikasih bersih dulu. Nah, kalau misalnya dibutuhkan lagi, misalnya pasiennya nih mau pasang behel atau pasang gigi palsu, kebetulan kita di Orka itu ada alat yang namanya 3D scanner. Jadi pasien sudah bisa lihat kondisi giginya itu secara 3 dimensi di layar. Jadi kita scan, terus kita tampilkan di layar. Jadi kita tunjukkan dari ujung ke ujung itu giginya secara 3 dimensi. Ini giginya di sini bermasalah, di sini bermasalah. Kayak taman kota waktu mau dibuat. Iya, ada 3D-nya. Ada 3D-nya. Oh. Iya, ada 3D Ada scan-nya. mana? Iya. Tiba-tiba maketnya gigi. Iya, Iya, karena kan keren, biasanya kalau dulu-dulu ini dokter gigi biasa kasih edukasi ke pasien kan, itu kayak cuman berimajinasi. Berimajinasi artinya dia pakai giginya, iya. Pakai apa? Pakai gigi kertas gitu. atau boneka-boneka. Iya, boneka-boneka gigi. Iya. Kalau sekarang alhamdulillah sudah alat-alat sudah canggih-canggih. Luar Jadi kita biasa. bisa perlihatkan langsung. Jadi pasien lebih paham gitu, bisa lebih ada gambaran, oh ternyata gigi kondisinya kayak begini. Gitu. Baru setelah itu kalau pasiennya sudah paham ya, ada lagi SOP-nya, kita harus tanda tangan persetujuan dulu. Namanya itu informed consent. Jadi semua tindakan medis harus minta persetujuan, harus dikasih tahu biayanya berapa, baru kita bisa kasih tindakan. Karena ya tidak bisa dipungkiri kalau kita ke dokter gigi itu biasanya yang bikin gugup itu bukan takut karena bayarnya. Sakit. Nah, saya ada Takut karena pertanyaan mewakili Iya, temanku itu. ini dok. Mewakili temanku saya. Jadi kayaknya sudah terjawab tadi itu. Ada namanya Caca. Jadi Ya. dia pernah ke salah satu klinik begitu kan. Iya. Dia niatnya kayak datang gitu dikasih tahu lah dulu berapa yang harus saya Ya. bayar di luar saya konsul. Ya. Nah tiba-tiba dia langsung bayar segini. Jadi dia trauma. Terus terus kemarin kan ngobrol saya sama dia bilang kayak saya mau coba tanyakan. Kan saya bilang tuh sama podcast dan sama Orka dia bilang saya tanyakan. Iya. Kalau datang situ langsung ditodong tuh kalau bayar Oh, salah, dia tidak pernah datang ke Orka. Iya, Tidak ada dia namanya tanya. konsen itu. Iya, konsen itu. Jadi kalau di Orka memang di tahap awal sebelum kita kerjakan, kita minta persetujuan dulu ke pasiennya. Iya. Kan ini biayanya segini nih, perawatannya ini. Mau tidak? Nah, kalau misalnya masih ada, biasanya bahasanya kita itu kalau misalnya budgetnya belum memungkinkan. Iya. Di halus-haluskan lah supaya juga pasiennya enggak rasa malu atau gimana toh. Ya tidak memungkinkan, ya mungkin kita tunda dulu. Mungkin hari ini kita konsultasi. Jadi maksudnya jangan juga takut ke dokter gigi, ya. Karena kalian itu sebenarnya pasien-pasien itu sebenarnya bebas aja. Apakah di hari itu mau dirawat langsung atau misalnya masih mau Tanya-tanya dulu atau tanya-tanya dulu. Iya. Bisa. Iya. Dan jangan apalagi yang kan, apalagi yang kayak butuh penanganan banyak toh. Tidak yang kali sembuh. Karena sebenarnya dokter gigi itu sadar perawatan gigi itu tidak murah. Murah, betul. Ya, mahal kan. Jadi kita pasti sangat mengerti kalau misalnya pasien-pasien itu di kunjungan pertamanya tidak langsung mau
perawatan semua giginya yang bermasalah gitu. Kita cuman menginformasikan saja bahwa di mulutmu itu ada masalah ini semua. Yang mana dulu yang mau kita tangani. Gitu. Biasanya kalau dokter itu kasih urutkan prioritasnya sih. Yang mana yang mana duluan? Iya, yang mana duluan. Nah, yang ini. Kalau saya sarankan ini sama ini sih, tapi tergantung lagi dari bapaknya, mbaknya, kakaknya. Yang mana dulu nih yang dirasa urgent. Itu dulu yang bikin lagi. Oh iya. Berarti kalau di Orca ini kalau ibarat cowok gentleman. Kalau teman tadi itu kliniknya situationship itu dengan bilang. Situationship saja. Situationship saja. Tidak ada status. Apa-apa langsung bilang kayak jalan kita. Apa ini? Siapa kau? Apa aku kau? Kalau Orca minta izin dulu, boleh tidak diajak jalan. Betul dia. Caca. Gitu. Itu Caca, denger itu Caca. Makanya ke Orca. Orca alamatnya di mana Kak kalau di Palu? Kalau di Palu di Jalan Basuki Rahmat. Jalan Basuki Rahmat sama dekat rumah Caca di Banteng. Tidak usah kasih semua informasinya orang. Dekat. Sama didatangi rumahnya Caca. Buka setiap hari. Buka setiap hari. Setiap hari. Bulan Ramadan buka? Bulan Ramadan buka. Nah, hari Minggu pun kita buka juga. Hari Minggu pun buka. Buka. Karena kan orang sakit gigi tidak ditahu-tahu ini. Iya sih. Dia tidak pilih hari kan? Iya. Dari sampai Sabtu saja orang sakit gigi. Dari jam berapa itu? Jamnya berapa itu? Jam kalau di hari Senin sampai Sabtu itu dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Oke. Kalau Minggu dari jam 1 siang sampai jam 8 malam. Jadi jangan sakit gigi di luar jam itu ya. Iya. Pokoknya informasinya juga bisa dicek di Instagramnya Orca ada kan? Iya. Ada nanti di sini. Ada nanti. Di sini bisa dia buang-buang gitu kan? Iya. Begitu. Boleh. Coba Karian buang TikToknya Karian. Coba buang begini coba. Nanti editornya. Bagi teman-teman yang pengen tahu tips gimana cara merawat gigi dan tips-tips kesehatan gigi lainnya, jangan lupa di-follow TikTok saya. Itu. Ini iya bisa. Ini mukaku jadi logo Orca bisa nih. 1 2 3. Nanti di edit mukaku jadi logo Orca. Iya. Selain mukanya. Pusing editor. Iya. Nah, bicara soal bulan Ramadan ini, Kak. Oke. Bulan Ramadan ini kan ada kita melakukan namanya ibadah puasa. Dan sering sekali kalau melakukan ibadah puasa itu mulutnya jadi bau. Nah, itu bagaimana itu? Karena apa itu, Kak? Karena tidak tahu saja barawatnya atau memang begitu sudah? Nah, yang paling sering sih ya kalau bulan puasa itu kan kita tubuh kekurangan cairan kan. Ya, tubuh kekurangan cairan, mulut pun juga pasti terpengaruh. Mulut akan kering. Ya. Jadi kondisi mulut kering itu bisa bikin kuman-kuman di dalam mulut itu gampang dia berkembang biak. Dengan gampangnya dia berkembang biak semakin banyak, maka itu yang bikin mulut jadi bau. Iya. Nah, penanganannya bagaimana kalau bulan puasa, Dok? Tanpa membatalkan puasa. Tapi sebelum ke penanganan masih ada lagi ini faktor-faktor lain penyebab. Seperti ada karang gigi. Oh iya. Betul juga. Ada gigi lubang, ada sisa akar-akar gigi. Iya. Yang tidak diangkat, tidak dicabut. Nah, itu yang bikin tambah semerbak. Tampeleng. Iya. Dan tahu tidak? Biasa. Bau mulut itu kita sendiri itu tidak sadar. Orang yang bau mulut itu tidak sadar, nanti orang lain yang bisa mendeteksi. Itu bau mulut itu kayak orang yang so asik. Dianya tidak tahu dia so asik. Ya gitu ya. Dia tahu dia so asik. Iya, biasanya nanti dikasih tahu orang, "Kau itu so asik sebenarnya." "Oh iya, saya so asik." Begitu biasanya. Karyawan-karyawannya dokter ini ada yang tidak asik. Kalau tidak asik ada. Alhamdulillah asik semua. Aduh, habis ini dokter insecure, jangan-jangan saya yang tidak asik dorong anggap nih. Tidak asik. Aduh, jadi tidak mau berubah logo muka menjadi logo apa? Logo Orca sih saya. Coba. 1 2 3. Logo Orca. Edit arah. Sudah 2 kali logo. Ini tiba-tiba ada kantornya Orca di sini. Iya, foto kantornya Orca. Foto kantornya. Ambil itu di Google Maps. Atau pergi kamu Basuki Rahmat. Foto. Nah, itu ya banyak faktornya dong. Banyak. Berarti gigi yang tidak dirawat lah akan memperburuk baunya. Bau. Berarti selain melakukan perawatan gigi, apalagi yang bisa dilakukan untuk agak mengurangi? Sikat gigi pasti kayaknya. Ya, kalau sikat gigi wajib lah 2 kali sehari ya. Cuma kalau bulan puasa itu ya setelah sahur, 30 menit setelah sahur sama setelah berbuka 30 menit juga.
Sama sebelum tidur malam sikat gigi lagi. Kekurangan cairan ini berpengaruh juga dok sama Berpengaruh. kesehatan mulut. Iya berpengaruh. Ya kalau kekurangan cairan sih ya pasti harus banyak-banyak minum air putih toh. Iya. betul. Cuman kan ya kita punya tubuh juga terbatas ini mau tampung, tidak mungkin kita mau minum 1.500 liter. Iya air. betul. agak susah juga. Iya agak jadi susah ya juga. kalau untuk minum sih sebenarnya ya terbatas gitu. Pokoknya di mana-mana orang bau mulut itu orang berpuasa itu hampir pasti mulutnya bau lah. Bau, iya Bau iya iya. kasturi kalau Tapi bau Ya, kasturi betul. Bau kasturi. Iya 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 iya. iya. Nggak ada bau-bau yang betul. Betul sudah itu. Cuman yang bisa meminimalkan itu ya tadi. Kalau bisa sebelum puasa Cek memang. Iya, Betul, sekali betul. cabut Setidaknya gigi. mengurangi lah Iya, maksudnya dari jangan semerbak itu. Jangan mentang-mentang sudah dibilang bau kasturi, Kau biar tidak, sudah kau iya. biar sudah. Salah. 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 Makanya Orka tetap buka di bulan puasa, Dok ya. Iya, buka bulan puasa. Luar biasa, keren. Ada promo nggak Gos? Untuk Itor 2? Ada promo tidak untuk Itor 2? Tidak. promo, ya? Maksudnya ada langsung Ditodong di podcast. Tidak, maksudnya ada promo nggak bulan puasa buat belum ada? Kalau Pantau promo- IG lah. Iya, Pantau IG lah. Iya. Nah, Nah, itu kita jawaban ada. aman. Itu pantau IG lah. Pantau IG. Kalau untuk kita nanti di luar podcast ini mau dikasih tahu. Iya. Ini Ini sebagai orang di dalam sini ini. ini IG-nya Orka. Muncul lagi. IG-nya Orka. Atau Orka ada TikTok, Dok? Belum ya? Sudah ada. Sudah ada? TikToknya juga. Ah. Berarti kakak-kakak ini yang isi Talent Iya, talent. talentnya jadi dorong-dorong ini saya suruh isi konten-konten behind the scene lah. Oh, keren. Jadi kita langsung akan praktekkan kontennya di sini ya. Iya, Tidak, kita langsung praktek. Oh Langsung tidak. sebentar tadi. Belum, masih malu. Masih kaget yang main HP. Berkonten. Kenapa bak konten? Oh, iya. Pokoknya di sana itu dari kantor sampai ke bawah-bawah itu pokoknya suruh konten semua. Oh, berarti dokter yang ini tipikal bos yang asik. Yang asik. Yang kayak, Iya. wah, ada bos ini asik ya? Iya kok. Oh, pernah kita orang dapat. Oh, tapi kalau ini tidak. Tapi bos ini asik ada Kalau di di sini tempat asik. satu. Di tempat yang satu pernah bos Dia asik. asik dia. Kecuali di sini bosnya asik sekali. Wah, bos Biasa. di sini educated media banget. Iya. Asik. Kita di kader di Kita sini. di kader di sini sampai bisa Keren. podcast ini. Waduh, Saya sabar sama sih ada penasaran. Oh iya. apa? Orka ada movement yang sikat gigi itu Ya. tukar jadi sikat gigi yang ramah Ya. lingkungan. Ya. Itu apa Kak? Jadi kita kan punya visi ya. Namanya itu creating impactful smile. Oh, Creating impactful smile. Full smile. Impactful. Full Impactful smile, smile. ya. Oh, creating impactful smile. Ya, artinya Keren. menciptakan senyum yang berdampak Berdampak. positif lah. Ya. Jadi kita punya dua movement. Movement yang pertama itu nama projectnya Smile for Change, senyum Untuk perubahan. Perubahan. Ya, jadi di Smile for Change project ini kita biasa bikin project-project sosial, misalnya berbagi atau misalnya menculik pasien yang butuh perawatan gigi, terus kita traktir treatment. Wis. Wis. Iya. Jadi kamu siang-siang pak jalan-jalan tuh kurang apa tuh? Pak jalan-jalan keluar dokterian dari Orka. Sini. Iya, kita pernah beberapa kali itu beberapa Oh, kali seru, langsung culik sama orang random dari luar, Iya, iya, perawatan seru. gigi, terus biasanya di hari Jumat. Iya. Nah, sekalian juga Ya. Orka. Iya, daripada kamu cewek-cewek diculik bestinya kamu ke kafe. Iya, mending tunggu kamu dicolik Orka. Orka. Lebih ber- lebih Ya. berdampak lah. Lebih berdampak. Kita biasa juga sharing-sharing edukasi ke anak-anak panti asuhan atau anak-anak sekolah atau collab mungkin sama komunitas-komunitas ya, komunitas ibu dan anak atau komunitas preschool. Iya. Yaitu kita pokoknya open lah for collaboration. Kenapa dok? Project apapun. Maksudnya kenapa Kenapa klinik? Iya, kenapa sampai klinik? mengurusi itu semua? Sampai klinis sampai Iya, jadi bakti sosial, Iya. movement. jadi kayak lembaga sosial ya. Iya, jadi kayak menyalurkan, maksudnya peduli juga deh Iya. gitu. Kenapa? Iya, Kenapa dok? Sebenarnya flashback ke background saya sih waktu kuliah. Saya kebetulan waktu itu suka sekali gabung dengan komunitas eksternal kampus. Oh. Ya, namanya Forum Indonesia Muda. Nah, di situ saya aktivitasnya memang bikin kegiatan sosial, bikin bakti-bakti sosial. Tapi tidak hanya di luar kampus sih, sebenarnya di intrakampus pun waktu saya di HMI atau di BEM atau di Maperwa itu juga lumayan aktif bikin kegiatan sosial. Jadi terbawalah sampai ke klinik. Keren. Iya, jadi saya pengen klinik gigiku ini tidak hanya mengobati orang sakit gigi saja, tapi juga bisa ada dampaknya Secara keluar, sosial. ya, giving back lah.
community, istilahnya Keren. seperti itu. Jadi ya Susah kaya itu dok, kalau gitu susah kaya. Nggak bisa kaya dok, susah biasa kaya. ya memang karena dokter itu tidak bisa punya cita-cita kaya. Oh, Iya, tidak Iya, bisa. iya, Ada iya. kita ada sumpah dokter, sumpah dokter gigi. betul. Ya, tidak bisa menjadikan profesi dokter atau dokter gigi itu untuk memperkaya diri. memang Saya mengabdi. baru denger ini loh. Baru dengar saya, baru Iya, dengar. karena kan kita pekerja sosial. Dokter sama dengan pekerja Iya, sosial. dokter sama dengan pekerja Iya, sosial. harusnya kemuliaannya di situ. Iya, makanya memang jadi khusus di Orka itu memang saya cukup highlight bahwa kita di sini jangan cuman cari-cari pasien baru, terus pokoknya perawatan gigi mahal. Ya, yang penting apakah bisa menyelesaikan permasalahan gigi dan mulutnya orang-orang khususnya di Kota Palu dan bisa kasih kontribusi yang lebih luas lagi, tidak hanya di ruangan klinik gigi ini saja kita menciptakan dampak. Menciptakan Iya, dampak. karena kalau cuman mengandalkan kita kan dokter gigi kerja 2 tangan, cuman mungkin dalam 8 jam kerja satu hari cuman bisa mengerjakan 5 sampai 6 pasien. Gitu kan. Dan menurut saya sayang aja gitu kalau misalnya kita cuma bisa bantu 6 orang satu hari. Nah, makanya ada movementnya kita Smile for Change itu, entah dalam bentuk bakti sosial. Iya. Ya pokoknya bikin orang lain di luar sana bisa senyum juga lah. Bisa senyum, merasakan. plus bisa tahu edukasi Iya. tentang kesehatan gigi Betul, ini. betul sekali. Keren. Selain itu keren, kita keren. kita juga ada project kita baru launching di 2022 namanya Smile for Earth. Smile Smile for Earth. Smile Ada for- lingkungan. Ada lingkungan-lingkungannya yang kita tadi itu. lingkungan juga. Ini terinspirasi waktu saya program di Jepang 2014. Jadi mereka di sana itu sangat concern dengan isu-isu lingkungan, makanya terbawa juga di Klinik Orka ya. Dental Studio. Iya. Jadi kita punya program yang sikat gigi itu. Iya. Ya, kita ada box kayak kotak amal gitu lah ya. Kalau misalnya teman-teman datang berkunjung dan bawa sikat gigi bekasnya 3 biji, itu bisa dapat sikat gigi bambu gratis yang lebih ramah lingkungan. Kita bisa tukar. Kali. Keren sekali. Nah, nanti insya Allah bulan puasa kita juga akan bikin program campaign. Kita masih godok ya programnya. Pokoknya nantikan saja di Iya, Instagramnya. jadi programnya hampir sama. Jadi tukar sikat gigi bekasnya, ya. Tapi nanti kalau nggak salah, iya bayar Rp1.000 dapat satu sikat gigi bambu. Nanti uang yang terkumpul didonasikan. Ya untuk anak-anak piatu di akhir. Jalan dua-dua dia, jalan dua-dua. Iya. Hablumin nanas dan hablumin Allah. Minallahnya. Masya Allah. Masya Allah. Tapi maksudnya ini humble opinion sekali nih. Menurutku jarang anak kedok aktif sosial. Iya, serius. Masa sih? Betul Betul. Kak. Maksudnya kalau di yang kita lihat-lihat ya, yang Yang kita kita lihat lihat. karena mungkin kalau pas kuliah itu agak sibuk di lab, agak sibuk di banyak laporan-laporannya. Iya, betul. Jadi Iya, mungkin tugas-tugas. sosialnya itu mungkin nanti pas sudah di akhir-akhir mungkin atau yang ikut organisasi saja. Iya. Padahal sebenarnya Bisa ya. dokter itu justru Pekerja itu, sosial. pekerja sosial. Iya. Justru memang harus jadi pekerja sosial sih. Iya, Empati iya. yang harus di Empati. Itu, kamu orang jangan takut dan dokter. Betul, Iya. betul. Jangan takut dan dokter. Jangan Karena takut dan dokter dokter. pekerja sosial. Iya. Atau kamu-kamu di sana yang baru jadi anak kedok jangan sombong. Iya, ada dok. Iya. Jengkel. Ada dok. Saya chat dia balas dok. Jadi saya kan anak kesmas. Betul Betul, lagi. Betul lagi. Chat anaknya ada berarti balas dok, anak kesmas. Oh, ketawa yang bancar perawat. Tapi jangan suzon sama anak FK kok tidak balas deh. Karena ya dorang itu pasti sibuk. Lab, Iya, asistensi lab. terus. Iya, Iya sih. asistensi. Apalagi anak FK. Ada Habis- blok-blok pelajaran. Iya, belum tugasnya. Pulang kuliah dorang pasti harus masuk lab sampai malam biasanya. Pulang dari lab harus belajar hafal textbook itu. Iya, betul. Oh, Bagian-bagian saya tersebut kemarin hafal. terlalu seuzon dok. Jadi kayak, kenapa tuh pak? Sesibuk itu kan dokter? Jadi tips untuk kalau mau dekati anak FK ya harus sabar memang. Harus sabar. Asalkan kau lihat, kalau di first account IG-nya tidak ada cowoknya yang dokter juga. Itu berat juga. itu. Berat saingan itu. Berat. Cowoknya dokter, mau papa cowoknya dokter juga. Sudah. Sudah. Mundur kau. Anak fisip mundur. Anak fisip mundur. Tidak usah. Iya, agak berat itu. Waduh. Wih, keren. Salut sih sama Orka, Kak. Salut sama Dokter Rian juga, salut Iya, maksud saya sebagai bisa begitu ya? Maksudnya bisa kayak- Bisa dong. Saya baru sadar juga sih kalau itu it's a thing begitu dan kayak
being a doctor dan pekerja Pekerja sosial sosial. at the same time itu kayak asik. Keren bahasa gue. Itu tidak capek dok ya? Tidak ya, karena sudah terbiasa ya. Tidak sih. Maksudnya kayak Kalau ngurus capek, sosial juga gitu Iya. gitu. kan sudah ada tim juga yang bantu Iya. manage semuanya kan. Kalau di operasional klinik sudah ada timnya. Iya, Berarti Orka sekarang di Makassar 1 sama di Iya, Palu 1. di Palu 1. Oh, keren. Terakhir dok, mungkin ada sampaikan pesan untuk anak-anak muda di luar sana Iya. sebagai generasi mendatang, entah itu soal kesehatan gigi, entah itu soal calon-calon dokter juga boleh. Untuk anak kedok tadi yang tebal. Iya. Dendam kayaknya ini. Kayaknya lebih seru kalau sampaikan pesan-pesan ke anak-anak kedokteran. Tidak, bukan itu jangan. Habis ini saya share podcastku ini ke dia. Saya sama dokter gigi. Iya, boleh disampaikan pesan-pesannya dok. Siapa Di tahu kamera berinteraksi. sebelah sini. Iya, Ah, supaya ada oke. pembahasan. Ya, jadi pesan saya buat para Gen Z ya, terutama millennials juga dan semua masyarakat khususnya di Kota Palu. Saya salut sih sama semuanya gitu karena alhamdulillah semuanya sudah pada pintar-pintar, sudah well literated lah ya. Teredukasi dengan baik dengan adanya sosial media, TikTok, Instagram. Tapi dengan banyaknya informasi yang tersebar itu ya harus cerdas-cerdas lagi menyeleksi informasi. Ya, memilah-milah mana informasi yang harus kita percaya, mana yang harus kita telusuri lebih jauh lagi. Jadi tolong selektif menerima informasi, jangan ditelan mentah-mentah. Itu sih kalau untuk informasi-informasi yang tersebar di sosial media, terutama soal masalah gigi dan mulut. Ya, jadi di sosial media banyak sekali bertebaran info-info produk yang mungkin dalam tanda kutip hanya scam atau mitos saja ya. Jadi ya mungkin perlu divalidasi atau teman-teman perlu mencari informasi dari sumber-sumber yang lebih terpercaya. Betul. Seperti dokter, karena di TikTok, di Instagram itu sudah banyak sekali creator-creator yang dari tenaga medis juga. Betul. Gitu. Saya Itu saja setuju itu setuju. Luar biasa. Saya sabar dok. Ini satu pertanyaan terakhir. Ini dari followersnya kita orang. Oh, Ini pertanyaan ini. terakhir, sengaja simpan di akhir, nanti terserah mau dijawab atau tidak. Ini katanya dia sudah follow TikToknya dokter, ada lah Waduh. 3 orang. Oh, 3 orang yang satu kali? Sudah nonton dokter di Sarabu juga. Pertanyaannya, Dokter Rian masih jomblo atau tidak? Itu dia. Cincin. Masih jomblo atau tidak? Oke, sekian dari sini cari tahu jawabannya. Cari tahu sendiri. Cari tahu sendiri jawabannya. Silakan mengkepo. Silakan mengkepo. Iya. Iya. Ya Allah. Ada itu, Mbak DM tadi. Buat titip ke kau. Mbak Titip masih jomblo Dokter Rian itu. Ya Allah. Tanya sendiri. Supaya seru juga, kita juga lah ya, pesan ke anak kedok. Coba kau Iya, dulu. saya. Kau dulu sebelum kita close. Kita pesan ke anak Iya, kedok. anak kedok. Bukan pesan ke orang. Ke anak kedok, coba. Pesanku buat anak kedok. Ya, kita tak usah bilang siapa atau apa. Iya, Pokoknya jangan anak terlalu kedok. baper juga, Le. Iya. Iya, semangat lab. Iya, semangat lab dan menyusun laporannya. Aha. Semoga Tunggu dulu. Yang tuh lebih tulus dong. Iya, Karena coba. anak FK butuh sekali loh itu Iya. support moral. buat anak kedok semangat untuk menyusun tugas-tugasnya, lab dan blok-blok mata kuliahnya itu semangat. Semoga sumpah doktermu saya yang dampingi. Kau lagi, kau lagi. Aduh. Kau lagi. Aduh. Kau lagi. Saya singkat saja. Untuk anak kedok, kalau putus kabari. Ya, itu dia. Itu saya. Aduh, berarti jadi pelarian tuh. Ya itu dia warga Ya, sekitar. terima kasih Dokter Rian untuk Oke, sharing sama-sama. sessionnya. Mantap PPT. Terima kasih. Jangan lupa Thank follow you. Instagramnya Orka. Betul. Follow TikToknya Dokter Rian dan Betul. TikToknya Orka juga. Luar biasa. Yang mau konsultasi gigi yang tidak pakai mitos di Bos Ya. Kiramat. Orka Orka Dental Studio. Bos Kiramat. Dadah, sampai Dadah. ketemu di Thank you semua. video selanjutnya.